Baiklah, kami dari kelompok 19 Proyek Java Enterprise dengan topik pembayaran perbankan dengan anggota Alexander Hutapea dengan NIM 1131914, Joshua Renda Frans Pangaribuan dengan NIM 1131909, dan saya sendiri Artaja Natalia Simatupang dengan NIM 1131950. Sebelumnya kami akan menjelaskan pembagian kerja kami, yaitu yang pertama Alexander akan menjelaskan mengenai kode program, yang kedua Joshua akan melakukan demo aplikasi, dan saya sendiri akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang teknologi yang kami gunakan pada proyek kami. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu yang pertama, apa itu Docker. Next. Docker adalah platform atau aplikasi yang bersifat open source untuk memasukkan dan menyatukan beberapa file software yang disatukan ke dalam suatu wadah atau biasa disebut dengan kontainer. Kontainer tersebut nantinya akan memuat kumpulan image yang berisi data konfigurasi dan file pendukung lainnya, sehingga seringkali Docker digunakan sebagai solusi tim developer dalam mengembangkan aplikasi di berbagai environment yang ada. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu fungsi dari Docker sendiri. Yang pertama, untuk menunjang produktivitas developer. Untuk menunjang kinerja dalam melakukan tahap development, produk aplikasi secara efektif dan mencapai target produksi yang optimal. Dengan penggunaan platform ini, mempermudah dalam menjalankan beberapa layanan sekaligus dan cocok untuk pengerjaan proyek berskala menengah ke atas. Yang kedua, tahap konfigurasi yang sederhana. Docker memiliki keunggulan yang sama dengan virtual machine pada umumnya, akan tetapi tidak menggunakan overhead. Adanya proses konfigurasi yang sederhana dalam banyak lingkungan mampu untuk memisahkan kebutuhan infrastruktur pada aplikasi tersebut. Yang ketiga, manajemen kode pipeline. Terdapat platform yang memberikan kemudahan dalam proses pengembangan kode, penyaluran pada pipa, hingga fase pengembangan di tahap produksi. Untuk itulah, Docker menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pipeline code. Yang keempat, dapat digunakan dalam debugging mode. Fungsi yang keempat adalah mampu menggunakan fitur debugging mode, di mana setiap pengembang hanya perlu waktu sekitar semenit saja untuk dapat melakukan proses debug pada sandbox. Kelebihannya yang lain yaitu Anda dapat menggunakan atau beralih untuk mencoba versi yang baru pada situs web tersebut. Yang terakhir, untuk mendukung pengembangan platform multi-cloud. Fungsi yang terakhir mampu berjalan di berbagai platform, dikarenakan beberapa penyedia layanan cloud besar di dunia telah menyediakan dukungan layanan pada Docker, sehingga Docker Container dapat berjalan segala jenis layanan cloud yang ada, serta memungkinkan sebuah aplikasi mampu di-porting antar environment dengan mudah. Selanjutnya yang akan membahas yaitu mengenai apa itu Docker Image, Container, dan Network. Yang pertama, Docker Image. Docker Image adalah template hanya baca yang mendefinisikan kontainer Anda. Gambar ini berisi kode yang dijalankan, termasuk definisi apapun untuk pustaka dan ketergantungan yang dibutuhkan kode Anda. Yang kedua, Docker Container. Docker Container sendiri merupakan environment atau lingkungan untuk kebutuhan pengemasan aplikasi yang mencakup sistem tool, kode, runtime, dan konfigurasi. Kontainer hanya diperbolehkan untuk mengakses resource yang telah diverifikasi oleh Docker Image. Yang terakhir, Docker Network. Merupakan sebuah opsi menu yang memungkinkan kita untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan manajemen administrasi jaringan, seperti membuat jaringan, menghubungkan, melihat informasi jaringan secara detail. Selanjutnya. Messaging system. Next. Messaging adalah metode komunikasi antara komponen perangkat lunak atau aplikasi. Tidak seperti remote method invocation, pengiriman pesan memungkinkan komunikasi terdistribusi yang digabungkan secara longgar. Pengirim dan penerima tidak harus berada pada waktu yang sama untuk berkomunikasi.
Pengirim dan penerima hanya perlu mengetahui format pesan mana dan tujuan mana yang akan digunakan. Contoh dari messaging sendiri yaitu email, SMS, dan chat WA. Contoh dari remote method invocation sendiri yaitu menjawab panggilan seseorang dan panggilan video. Message broker. Message broker merupakan layanan antarmuka pengantar pesan yang berada sebagai penengah antara program yang terhubung, atau message oriented middleware. Dengan ini, kita dapat menghubungkan program dengan bahasa yang berbeda. Pesan yang dikirim melalui message broker merupakan pesan tekstual seperti API atau sering disebut application programming interface, serta mengurangi struktur program menjadi unit-unit kecil yang terhubung sehingga mudah dirawat serta mempermudah skalabilitas. Next. Message domain. Next. Point-to-point messaging. Dalam domain point-to-point, produsen pesan disebut pengirim dan konsumen disebut penerima. Mereka bertukar pesan melalui tujuan yang disebut antrian. Pengirim menghasilkan pesan ke antrian, penerima mengkonsumsi pesan dari antrian. Yang membedakan pesan point-to-point adalah bahwa pesan hanya dapat dikonsumsi oleh satu konsumen. Next. Publish and subscribe. Publish and subscribe adalah pola pesan di mana pengirim pesan yang disebut penerbit tidak memprogram pesan untuk dikirim langsung ke penerima tertentu yang disebut pelanggan, tetapi mengkategorikan pesan yang diterbitkan ke dalam kelas tanpa sepengetahuan pelanggan mana. Demikian pula pelanggan menyatakan minatnya pada satu atau lebih kelas dan hanya menerima pesan yang menarik tanpa mengetahui penerbitnya jika ada. Publish subscribe adalah message queue dari paradigma dan biasa merupakan salah satu bagian dari sistem middleware representasi pesan yang lebih besar. Sebagian besar sistem perpesanan mendukung model antrian pub and subs. Dan pesan di API mereka misalnya layanan pesan Java atau GMS. High Availability atau HI. High Availability Messaging Engine POIS adalah jenis kebijakan mesin perpesanan standar yang disediakan saat Anda menggunakan bantuan kebijakan mesin perpesanan. Ini membantu Anda membuat dan mengkonfigurasi mesin perpesanan dalam cluster yang merupakan anggota bus ketika Anda ingin mesin perpesanan sangat tersedia. Konfigurasi high availability memastikan selalu ada mesin perpesanan yang berjalan di cluster. Ketika server yang menghosting mesin perpesanan gagal, maka mesin perpesanan diaktifkan dan dijalankan di server lain. Semua pesan yang ditetapkan untuk performa tinggi yang sedang diproses atau diantrikan akan terus diproses saat mesin perpesanan dimulai di server berikutnya. Guna kebijakan mesin perpesanan ketersediaan tinggi, untuk sistem memprioritaskan pemrosesan pesan yang disetel untuk performa tinggi dengan gangguan minimum. Tujuan dari high availability itu sendiri adalah untuk memberikan layanan server high performance dengan tepat waktu sehingga saat terjadi masalah pada HI dapat mengurangi dampak buruk yang terjadi ketika akibat downtime. Dan selanjutnya yaitu mengenai message routing. Pesan tidak dipublikasikan langsung ke antrian. Sebaliknya, produsen mengirimkan pesan ke pertukaran. Pertukaran adalah agen perputihkan pesan yang ditentukan oleh host virtual dari RabbitMQ. Pertukaran bertanggung jawab untuk mengkutikan pesan ke antrian yang berbeda dengan bantuan atribut header, binding, dan kunci perputihan. Sebuah binding adalah link yang dibentuk untuk mengikat antrian untuk pertukaran. The key routing adalah atribut yang pesan terlihat tukar pada saat memutuskan bagaimana ketiak pesan ke antrian. Ini tergantung pada jenis pertukaran. Pertukaran koneksi dan antrian dapat dikonfigurasikan dengan
parameter seperti tahan lama, sementara, dan hapus otomatis saat dibuat. Pertukaran yang tahan lama bertahan di restart server dan bertahan hingga dihapus secara eksplisit. Pertukaran sementara ada sampai RabbitMQ ditutup. Pertukaran yang dihapus secara otomatis dihapus setelah objek terkait terakhir tidak terkait dari pertukaran. Tipe-tipe dari exchange yaitu yang pertama, direct exchange. Pertukaran langsung mengirimkan pesan ke antrian berdasarkan kunci protein pesan. Kunci protein pesan adalah atribut pesan yang ditambahkan ke header pesan oleh produsen. Pikiran kunci protein sebagai alamat yang digunakan pertukaran untuk memutuskan bagaimana memberikan pesan. Sebuah pesan masuk ke antrian dengan kunci pengikat yang sama, persis dengan kunci protein pesan. Next. Yang kedua ada default exchange, adalah pertukaran langsung yang dideklarasikan sebelum tanpa nama. Biasanya disebut dengan string kosong. Saat Anda menggunakan pertukaran default, pesan Anda dikirim ke antrian dengan nama yang sama dengan kunci protein pesan. Setiap antrian secara otomatis terikat ke pertukaran default dengan kunci protein yang sama dengan nama antrian. Yang selanjutnya ada topic exchange. Merutaikan pesan ke antrian berdasarkan kecocokan wildcard antara kunci protein dan pola protein yang ditentukan oleh pengikat antrian. Pesan dirutaikan ke satu atau banyak antrian berdasarkan kecocokan antara kunci protein pesan dan pola. Yang selanjutnya ada fan-out exchange. Menyalin dan merutaikan pesan yang diterima ke semua antrian yang terikat padanya, terlepas dari kunci protein atau pencocokan pola, seperti halnya pertukaran langsung dan topik. Kunci yang diberikan akan diabaikan begitu saja. Yang terakhir ada header exchange. Merutaikan pesan berdasarkan argumen yang berisi header dan nilai opsional. Pertukaran header sangat mirip dengan pertukaran topik, tetapi merutaikan pesan berdasarkan nilai header alih-alih kunci protein. Sebuah pesan cocok jika nilai header sama dengan nilai yang ditentukan saat mengikat. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat diagram routing pada proyek kami. Bagian-bagian penting yang dapat kita lihat di sini ada exchanger dengan nama bundle dengan tipe direct. Artinya, exchanger ini nantinya akan melakukan routing message berdasarkan routing key pada message. Di sini terdapat dua routing key, yaitu routing key 1 dan routing key 2. Dan dengan masing-masing routing key akan menuju pada key yang berbeda, yaitu key 1 dan key 2. Di sini dapat kita asumsikan akan ada message yang masuk dengan exchanger bundle dengan routing key 2. Maka, proses yang terjadi adalah message akan dikirim ke exchanger bundle, kemudian RabbitMQ akan melihat tipe dari exchanger-nya. Kebetulan di sini tipe yang kami gunakan yaitu tipe direct. Dari mana arti dari tipe direct ini sendiri akan melihat pada routing key dari message. Yang selanjutnya, di sini kita akan melihat diagram dari proyek perbankan yang telah kami buat. Di dalam sebuah aplikasi publisher, terdapat konfigurasi seperti konfigurasi message dengan connection pool-nya. Di sini yang digunakan yaitu berbasis string. Di sini message broker yang digunakan itu RabbitMQ. Ketika string ingin mempublish sebuah message, dia akan melihat connection pool mana yang terlebih dahulu. Maka connection pool yang akan melihat kemana message akan dikirimkan. Seperti yang dapat kita lihat di sini contohnya instance 1 dan instance 2. Selanjutnya ketika message akan dikirimkan, maka akan dilihat dahulu connection pool mana yang sedang aktif. Di sini dapat kita lihat, kita misalkan yang aktif, connection pool yang aktif yaitu pada instance 1. Jika instance 1 yang aktif, maka message akan dikirimkan ke connection pool dari instance 1. Kemudian setelah sampai di instance 1, maka instance 2 akan melakukan sinkronisasi secara otomatis.
dengan tujuan untuk melakukan copy terhadap message yang ada pada setiap instance sebelum dilakukan routing. Proses copy ini ditujukan untuk menyimpan message pada setiap instance agar ketika salah satu instance down, maka message yang sama tidak akan hilang, melainkan diproses pada instance 2 atau instance yang lainnya. Implementasi cluster ini yang menunjukkan bahwa RabbitMQ sebagai message broker memiliki high availability dan reliable messaging. Kemudian message tersebut nantinya akan dikirimkan ke sebuah exchanger. Exchanger ini nantinya yang akan merutikan kembali kemana message itu akan dikirim. Di sini dapat kita lihat dirutikan pada queue. Sebenarnya queue ini lah tempat penyimpanan message-nya. Misalnya di sini ada Q1 dan Q2. Melalui routing key yang berbeda yaitu routing key 1 dan routing key 2. Pada broker tadinya terdapat 2 instance. Kemudian dapat kita lihat selanjutnya adalah proses berjalannya dari broker ke consumer. Pada gambar terlihat bahwa masing-masing instance memiliki satu consumer yang berbeda yaitu worker 1 dan worker 2. Dengan QoS di sini kami menggunakannya yaitu sama dengan 1, yang artinya setiap consumer akan memiliki satu kali giliran untuk mengkonsum message secara bergantian. Sebagai contohnya di sini, kita kirimkan sebuah message ke instance 2. Dengan routing key 1, maka alur message tersebut yang pertama yaitu message akan dikirimkan ke instance 2. Selanjutnya, karena RabbitMQ sudah menerapkan sistem clustering, maka instance 1 akan secara otomatis melakukan sinkronisasi message dari instance 2, sehingga message tersebut sudah berada pada instance 1 dan juga instance 2. Selanjutnya, secara bersamaan, baik instance 1 dan instance 2 akan melakukan proses routing message sesuai dengan routing key-nya masing-masing. Dalam hal ini, routing key-nya yaitu routing key 1. Maka secara bersamaan, message tersebut akan ditempatkan pada key 1 di masing-masing instance. Karena sebelumnya message dikirim ke instance 2, maka consumer yang pertama mengkonsum message yaitu adalah worker 2. Dan jika ada message yang baru yang akan masuk ke dalam instance 2, karena sebelumnya worker 2 telah mengkonsum message, maka pada giliran ini worker 1 yang akan mengkonsum message tersebut. Hal ini bisa terjadi karena ketika consumer mengkonsum message akan mengirimkan ACK atau acknowledgement kembali kepada broker. Dan ketika salah satu instance menerima ACK tersebut, maka instance lain akan melakukan sinkronisasi guna menyamakan data message yang ada. Selanjutnya yaitu akan melakukan demo aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah kami bangun. Yang pertama, kode aplikasi publisher yang kami buat itu menggunakan Spring Boot dengan dependensi pada Spring Boot starter AMQP. Ini digunakan untuk membuat konfigurasi pada RabbitMQ sebagai broker. Kemudian pada Spring Boot starter web, dependensi ini digunakan untuk proses pembuatan konfigurasi REST API seperti routing. Selanjutnya pada Spring Retree digunakan untuk memastikan koneksi ke broker. Contohnya ketika salah satu instance nanti akan mati atau down, maka dependensi ini akan melakukan atau berusaha untuk menghubungkan ke instance lainnya. Selanjutnya kita akan ke aplikasi properties-nya. Pada bagian aplikasi properties ini digunakan untuk mengisi akun atau username dan password-nya pada RabbitMQ-nya. Selanjutnya kita ke konstannya. Pada bagian constant.java ini
ini digunakan untuk